Yang berhak mengatakan Kristen, domba atau kambing itu adalah Tuhan. Ya, makanya saya selalu bilang kita perlu ada pewahyuan, ada revelation, ada suara Tuhan, ada nabi Tuhan yang mengatakan kita ini kambing apa domba. Nah, bukan kebetulan dan ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya memiliki seorang teman pendoa syafaat. Dia pernah dibawa ke neraka, dia juga pernah dibawa ke sorga. Pada waktu saya sharing dengan dia mengatakan seperti ini, Luga, ada sekelompok pendeta yang menyerang kamu. Oh iya Pak, apa tuh? Tapi saya melihat ini sekelompok orang ini, dia sangat benci dengan kamu. Terus Pak, apa? Saya melihat ada kambing, kupingnya panjang, matanya merah, memelototin kamu. Dan itu adalah roh bandot, katanya gitu. Saya kaget pada waktu seorang pendoa syafaat ini mengatakan kepada saya. Jadi kalau Pak Hendritan mengatakan masalah kambing dan domba, saya udah dapat duluan Pak. Tuhan sudah menyatakan kepada saya siapa yang kambing, siapa domba. Bahkan jelas dikatakan ada roh bandot. Nah itu dia. Tuhan sudah menyatakan melalui seorang pendoa kepada saya bahwa ada roh bandot. Nah siapakah roh bandot itu? Roh bandot kan kambing. Betul nggak? Roh bandot itu kan bahasa dari kambing. Nah, pada waktu saya diceritakan ini, tiba-tiba saya teringat satu ayat bahwa Tuhan mengatakan kepada orang yang di sebelah kirinya, yaitu kambing, nyala ke dalam api kekal. Jadi Tuhan sudah ngomong sama saya siapa yang kambing, siapa yang domba. Nah kalau Pak Hendritan ngomong kambing, ngomong domba, Bapak udah terlambat. Tuhan udah ngomong sama saya duluan dengan dari seorang pendoa syafaat. Nah makanya saya katakan kita perlu butuh pewahyuan dan revelation. Pak Hendritan mengatakan kambing dan domba ini Bapak dengar dari siapa? Bapak kan cuma menafsir-nafsir nih kambing nih domba. Apakah roh jahat yang mengajari Bapak ngomong kayak begitu? Hah? Kenapa saya katakan roh jahat yang mengajari Bapak seperti itu? Satu, Bapak nggak bisa ngusir setan. Saya pernah ngusir setan pemilik 28 jin. Dia mengaku jebolan pesantren dari Banten. Jarak 1 meter, dia keluarkan tenaganya. Wah itu mengerikan sekali waktu dia keluarkan, dia punya ilmu. Tapi saya ambil gitar, saya menyanyi How great is our God. Pada waktu saya menyanyi dan memuji Tuhan, tiba-tiba saya tangking dia dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Bang, saya takut bang, ada api bang yang besar bang. Saya takut bang, saya takut. Dan malam itu si Abi percaya kepada Yesus, dia agamanya Islam. Percaya dia, dan dia, bang mulai hari ini saya ikut Yesus. Dia pingsan dan dia melihat Tuhan Yesus datang kepada dia dan dia mengatakan, Tuhan Yesus bilang ini, masuklah ke dalam ragaku. Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepadaku. Nah, saya sudah memiliki tanda-tanda itu. Kami kalau berdoa, malaikat Tuhan sering menampakkan diri. Ada malaikat tinggi-tinggi besar, rambutnya emas, dan itu sering. Nah kalau saya adalah kambing, nggak mungkin malaikat Tuhan datang. Nah pertanyaannya, pernah nggak Pak Hendritan mengalami? Jangan cuma menjadi Alkitab itu hanya menjadi teori. Teori baca-baca, sana baca, tapi giliran ada orang kerasukan setan, kabur si Pak Hendritannya. Mending Bapak nggak usah jadi pendeta. Ngapain Bapak jadi pendeta kalau ada orang sakit Bapak nggak bisa sembuhkan? Kalau mau jadi pendeta itu harus bisa membebaskan umat. Semua juga yang ada di sini kalau mau jadi pemimpin agama nggak bisa membebaskan umat dari belenggu setan. Nggak usah copot itu titel agama Anda. Baik pendeta juga. Gelar pendeta itu nggak penting. Yang penting tuh Bapak harus diurapi Tuhan nggak? Kalau nggak ada diurapi, Bapak yang dibakar. Gitu loh. Jadi nggak usah bikin kambing domba. Emang Tuhan pernah ngomong sama Bapak main kambing main domba? Ya. Ada seorang anak kecil dapat penglihatan, itu semua pendeta dan penginjil berbaris menuju lautan api dan dorang. Anak kecil ini ngomong, Tuhan, kenapa para pendeta ini menuju neraka Tuhan? Tuhan bilang, anakku, bahwa aku hanya memakai hamba yang kuurapi. Setiap pendeta dan penginjil yang tidak kuurapi, mereka akan berakhir di lautan api ini. Nah pertanyaannya, apakah Pak Hendritan diurapi? Kalau dia diurapi, dia akan bisa membebaskan orang. Orang buta melihat, orang sakit disembuhkan, orang kerasukan setan diusir. Tentu Pak Hendritan juga akan semakin diberkati Tuhan.
Oke, cukup. Terima kasih. Silakan. Betul ya. Ya. Oke, kelihatannya semakin kesini semakin seru ini ya. Semakin seru ya. Saya lagi tetap kita pada koridor untuk debat yang santun dan bijak. Oke, untuk sesi yang kedua ini, kesempatan kedua, kami silakan kepada Pendeta Henditan untuk menanggapi pertanyaan ya. Kalau tadi Pendeta Lukas sudah mencoba untuk menanggapi pertanyaan atau statement dari Pendeta Henditan, maka silakan untuk selanjutnya kepada Pendeta Henditan menanggapi kritikan ya kepada Anda. Silakan, waktu saya lagi 5 menit ke depan. Silakan dimulai. Ya, orang Kristen itu standarnya Alkitab. Bukan kok saya dibawa ke surga atau tidak ke surga, standarnya Alkitab. Kalau saya meyakini orang Kristen itu standarnya Alkitab, apa yang tertulis di Alkitab, ya. Anda yang punya standar nunggu orang dibawa ke surga silakan. Saya komen soal yang itu ya. Banyak orang mendapat hikmat ya, tidak harus seperti itu. Sekarang neraka aja nggak ada. Sekarang itu neraka belum ada. Ada orang dibawa ke neraka 100% nggak pernah ada. Mana ada sekarang neraka? Neraka sekarang belum ada ya. Itu nanti saya hanya ingin fokus ke kambing dan domba ya. Itu saja yang saya ingin fokus. Ini ada ayat Alkitab. Ayo kita berani nggak debatin yang ayat Alkitab ini? Kambing domba. Nggak usah ada maki-maki saya, nggak ada gunanya. Hujatan caci maki saya udah biasa, tayangan saya 1800. WA dicantumin, itu tiap hari dihujat caci maki. Itu saya mau nggak mempan kayak begini lah ya. Ayo kita bahas Alkitab, ayat Alkitab. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Berani nggak? Baca ayat Alkitab. Standar kuat. Kalau nggak Alkitab terus apa ya? Anda mau ini? Ya apa? Ya harus Alkitab. Ya, Alkitab ngomong apa? Ngomong ada kambing, ada domba. Itu sudah jelas kok. Ya, saya aja belum bahas ini. Apa itu kambing? Kenapa disebut terkutuk? Nanti ada itu mahasiswa saya akan ngomong tuh jelasin kenapa kambing disebut terkutuk. Kenapa disebut orang benar? Ya, ayo dibahas. Bang, nggak usah apa, silakan aja bahas ayat Matius itu. Bahas, silakan bahas. Mas, Maaf, siapa ini? Mohon maaf, siapa ini ya? Sebentar. Siapa? Sebentar, saya ingatkan kembali. Mohon maaf. Pada sesi kedua ini, selain para debater atau narasumber, mohon maaf sekali lagi tidak boleh mengaktifkan mic ya. Jadi mohon maaf saya lagi, Pak tadi Pak Rodrigo atau siapa tadi, mohon maaf. Jadi ya, kalau bisa malah nanti kalau memang tidak disiplin, maka operator bisa meng-kick Anda dari forum ini. Maaf ya, saya lagi ini, jangan sampai berkomentar ya. Silakan kepada yang lain juga demikian. Oke, karena sekali lagi moderator pemegang penuh acara debat pada malam ini. Silakan kepada Pendeta Henditan selanjutnya. Ya, jadi kita mau fokus saja. Ayo bahas ayat Alkitab, ya toh. Nggak usah menghakimi orang lain, kamu punya mujizat apa, nggak usah lah. Ayo ayat Alkitab, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Dibedah satu-satu, dirinci satu-satu. Ya, di situ sudah very clear. Siapa domba, siapa kambing. Kenapa kambing disebut terkutuk, kenapa domba disebut orang-orang benar. Kenapa domba masuk surga, kenapa kambing masuk neraka bersama iblis dan malaikat. Ini very clear. Ayo dibahas ini itu gitu loh ya. Jangan bahas siapa lebih ganteng antara saya dan Anda ya. Jangan usah begitu. Siapa lebih pintar, siapa lebih nggak usah. Kita bahas saja Alkitab ya. Kok Agustan tuh ketawa melulu tuh kalau nggak usah lah ya. Kita bahas yuk ayat Alkitab Matius 25 31 sampai 46. Silahkan dibedah. Soalnya urusan debat nggak ada di ayat lain, cuman ada di sini. Yuk dibedah gitu loh. Pak Ustadz Musasi monggo. Oke, masih ada 1 minit lagi Pendeta Henditan. Silakan Manfaatkan Pak. 1 menit silakan dimanfaatkan. Janganlah sekarang ganteng. Ya, jangan lagi lah gantengan sopo, mujizati sopo ya.
jangan seperti itu ya Pak Agus ya. Kita nggak usah ngomong gitu lah ya. Nggak usah ngomongin itu ya. Kita bahas kamu ya toh. Semua juga sudah ini. Wes gitu aja, monggo